Bayangkan, kau menyetir sendirian di malam yang sunyi. Jalan sepi, kabut tebal, hanya lampu redup yang menemani. Tiba-tiba, ada seorang penumpang yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Kau berhenti, kau persilakan masuk. Tapi, saat menoleh ke kaca spion, kursinya kosong. Lalu terdengar suara lirih di telingamu. "Pak, antar saya pulang." Malam itu bukan lagi perjalanan biasa. Itu adalah perjalanan bersama penumpang terakhir yang ternyata sudah mati. Malam itu, langit di kota kecil bernama Ngantang diselimuti kabut tipis. Lampu jalan redup, hanya sesekali terdengar anjing menggonggong dari kejauhan. Hendra, seorang sopir travel berusia 36 tahun, duduk di balik kemudi mobil Elf putihnya. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di terminal kecil dan berencana kembali ke rumahnya di Malang. Namun, saat mobil melewati sebuah tikungan sepi di dekat hutan pinus, ia melihat seorang pria muda berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket hitam dengan ransel di punggung. Wajahnya pucat, matanya sayu, seolah kelelahan. Hendra menepikan mobil. "Kemana, Mas?" tanyanya sambil membuka kaca jendela. "Ke Malang, Pak. Bisa numpang?" Suara pria itu lirih, hampir tenggelam oleh angin malam. Hendra menimbang sebentar. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Biasanya ia enggan menerima penumpang di jam segini, tapi wajah pria itu membuatnya iba. "Ya sudah, naik aja." Pria itu masuk dan duduk di bangku tengah. Ia tak banyak bicara, hanya menatap keluar jendela. Aroma aneh menyeruak, seperti tanah basah bercampur bunga melati. Hendra sempat mengernyit, tapi mengabaikannya. "Namanya siapa, Mas?" Hendra mencoba membuka percakapan. "Raka," jawabnya singkat. Sepanjang perjalanan, Hendra merasa suasana dalam mobil semakin dingin. Padahal AC sudah dimatikan sejak tadi. Sesekali ia melihat Raka dari kaca spion. Pemuda itu hanya menunduk, sesekali bergumam dengan bahasa yang tak jelas. Setelah 30 menit perjalanan, mereka melewati jalanan menurun yang sunyi. Hendra melirik ke spion dan jantungnya berdegup keras. Bangku tempat Raka duduk kosong. Ia segera menoleh ke belakang dan melihat Raka duduk lagi di sana dengan wajah pucat yang semakin menyeramkan. Mulutnya bergerak, tapi suaranya tak terdengar. Hendra menelan ludah. "Mas, tadi Mas pindah duduk ya?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Raka menatapnya lurus. "Saya sudah lama ingin pulang." Tiba-tiba tubuhnya bergetar, lalu ia menunduk. Hendra tak berani bertanya lagi. Jantungnya berdetak begitu cepat, dan ia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar dengan penumpangnya kali ini. Hendra berusaha mengatur napasnya sambil tetap fokus ke jalanan menurun yang gelap. Lampu mobil hanya menerangi beberapa meter ke depan, sementara kabut makin tebal. Raka masih duduk di bangku tengah, namun sesuatu dari dirinya membuat bulu kuduk Hendra meremang. Bau yang tadi samar kini makin menusuk. Aroma melati bercampur amis tanah basah memenuhi seluruh kabin mobil. Hendra mulai merasa mual. Ia menurunkan kaca jendela sedikit, berharap angin malam bisa mengusir bau itu. Tapi anehnya, justru semakin pekat. "Mas, kamu tinggal di Malang bagian mana?" tanya Hendra, mencoba memecah suasana. Raka menoleh perlahan. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia menjawab, "Rumah saya, dekat pemakaman Sukun." Hendra mengerutkan kening. Ia tahu pemakaman itu, salah satu yang paling tua dan angker di Malang. Banyak cerita orang tentang penampakan di sana. "Dekat pemakaman? Maksudnya rumahmu di sekitar situ?" Hendra memastikan. Raka hanya mengangguk pelan.
Hendra mencoba kembali fokus ke jalan. Namun, beberapa kali ia merasa kaca, spionnya memantulkan sesuatu yang aneh. Bukan hanya Raka, tapi bayangan lain duduk di samping pemuda itu. Sosok samar, hitam, tanpa wajah. Setiap kali ia berkedip, bayangan itu hilang, lalu muncul lagi. Tangannya mulai berkeringat. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia ingin menghentikan mobil, tapi jalanan sepi dan ia khawatir Raka tersinggung. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari bangku tengah. "Pak sopir." Hendra menoleh lewat spion. Raka menatapnya dengan mata kosong. "Saya sudah mati." Mobil langsung oleng ke kiri. Hendra buru-buru membanting setir, hampir menabrak pembatas jalan. Jantungnya seperti diremas. Apa maksudmu, Mas?" Suaranya bergetar. Raka menunduk, membuka resleting jaket hitamnya. Dari celah kain, terlihat dada yang cekung dengan kain putih kaku menempel di sana, seperti kain kafan. Bau busuk mendadak meledak di kabin, membuat Hendra hampir muntah. "Pak, tolong antar saya pulang. Saya belum sempat sampai." Suara Raka berubah parau, nyaris seperti bisikan dari dalam tanah. Hendra merinding seluruh tubuhnya. Otaknya berteriak untuk segera menghentikan mobil dan kabur, tapi tubuhnya kaku. Kakinya tetap menginjak pedal gas, seakan ada kekuatan lain yang menahan. Di luar mobil, kabut makin pekat. Jalanan yang biasanya ramai terasa mati. Tidak ada satupun kendaraan lain melintas. Hanya ada mobil elf tua itu, Hendra, dan sosok yang entah manusia atau bukan. "Mas, jangan bercanda." Suara Hendra gemetar. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya kini berubah, lebih pucat, matanya mulai membusuk dengan lubang menghitam di sudutnya. "Orang-orang sudah mengubur saya, tapi saya belum pulang." Suara itu membuat Hendra hampir menangis. Ia sadar sekarang, yang ia bawa bukan lagi penumpang hidup. Tiba-tiba, lampu mobil meredup. Mesin bergetar keras seolah akan mati. Hendra panik, menepikan mobil di pinggir jalan. Jantungnya berdegup seperti jenderang perang. Ia menoleh ke bangku tengah kosong. Bangku yang tadi diduduki Raka kini benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak. Tapi aroma busuk masih menusuk, bahkan lebih pekat. Tangan Hendra gemetar saat mencoba menyalakan mobil kembali. "Astagfirullah," gumamnya. Tapi sebelum mesin benar-benar hidup, terdengar ketukan pelan di kaca jendela sebelah kirinya. Hendra menoleh dan hampir pingsan. Raka berdiri di luar, menempelkan wajah pucat membusuknya ke kaca. Matanya melotot, mulutnya sobek hingga telinga, dan dari dalam mulut itu keluar suara berat. "Pak, antar saya pulang." Jantung Hendra serasa berhenti ketika wajah membusuk Raka menempel di kaca jendela. Matanya yang kosong menatap lurus ke dalam mobil, seolah menembus jiwanya. Nafas Hendra terengah-engah, tangannya gemetar menggenggam setir. Ia mencoba berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat pendek yang masih ia hafal. Tapi suara itu makin keras, menggema seperti berasal dari perut bumi. "Pak, antar saya pulang." Hendra spontan memalingkan wajahnya, menutup mata erat-erat, berharap itu hanya ilusi. Namun ketika ia kembali menoleh, Raka sudah duduk lagi di bangku tengah. Wajahnya yang rusak kini semakin jelas. Kulitnya seperti terbakar matahari berhari-hari, dengan cairan hitam menetes dari sudut bibirnya. "Pak sopir," bisiknya lirih. "Jangan takut, saya hanya ingin sampai rumah." Hendra hampir berteriak, tapi tenggorokannya tercekat, tubuhnya kaku. Namun, entah mengapa, mobil tiba-tiba hidup sendiri. Mesin bergetar, lampu menyala kembali. Tanpa Hendra menginjak pedal, mobil itu berjalan pelan, seperti ada kekuatan gaib yang mengendalikan. Jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali angin malam yang menderu. Bau busuk bercampur melati semakin kuat.
Hendra menutup hidung dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih memegang erat setir. "Mas, Raka?" Suara Hendra bergetar. "Kamu bilang sudah mati? Kok bisa duduk di sini?" Raka menatapnya melalui kaca spion tengah. Matanya kosong, tak ada cahaya kehidupan. "Saya meninggal kecelakaan 3 hari lalu. Mobil yang saya tumpangi terguling di jalan turunan dekat jurang. Orang-orang menemukan jasad saya, lalu menguburkan. Tapi saya belum sampai rumah." "Belum?" Hendra tercekat. Ingatannya kembali pada berita yang sempat ia dengar 2 hari lalu. Sebuah kecelakaan minibus di jalur Pujon menuju Malang menewaskan beberapa penumpang. Ia tak menyangka salah satu korban kini duduk di mobilnya. "Kalau kamu sudah mati, kenapa ada di sini?" Hendra memberanikan diri bertanya. Raka tersenyum tipis. Senyum itu tak manusiawi, lebih mirip retakan di wajah mayat. "Karena jiwa saya belum tenang, saya harus pulang. Dan Bapak yang dipilih untuk mengantar saya." Hendra mulai menangis pelan. Tangannya gemetar, matanya panas. Ia tak tahu harus bagaimana. Antara ingin menghentikan mobil dan kabur, atau menurut saja pada arwah penumpang ini. Tiba-tiba, suhu di dalam mobil turun drastis. Kaca jendela mulai berembun, seperti ada hawa dingin menusuk tulang. Dari kaca spion, Hendra melihat bayangan lain bermunculan di kursi belakang. Ada 2, 3, lalu 5 sosok samar. Semuanya pucat, wajah hancur, sebagian bersimbah darah. Mereka duduk berdesakan, seakan mobilnya kini penuh penumpang gaib. Hendra hampir histeris. "Astagfirullah, apa ini? Siapa mereka?" Raka menoleh perlahan, suaranya serak. "Mereka, teman saya yang ikut kecelakaan. Mereka juga ingin pulang." Bulu kuduk Hendra berdiri. Mobilnya kini berubah seperti keranda berjalan. Kursi yang tadi kosong kini dihuni sosok-sosok menyeramkan. Ada yang kepalanya pecah, ada yang wajahnya hangus, ada pula yang lehernya terkulai seolah patah. Mereka semua menatap Hendra tanpa berkedip. Hendra mulai kehilangan akal sehat. Ia menginjak rem keras-keras. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuhnya terhentak ke depan. Ia membuka pintu, berniat kabur. Namun begitu ia keluar, jalanan gelap gulita, sepi, dan tidak ada suara sama sekali. Sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan mencekam. Ketika ia menoleh ke dalam mobil, kursi tengah kosong, kursi belakang kosong, seolah tak pernah ada siapa-siapa. Napasnya tersengal. Ini mimpi kan?" katanya panik. Namun tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari bangku sopir, tepat di telinganya. "Bapak tak bisa pergi. Bapak harus antar kami pulang." Hendra menoleh dan hampir pingsan. Raka kini duduk di kursi sopir, tempat ia barusan duduk. Tubuhnya penuh luka, darah hitam menetes dari pelipisnya. Tangannya menggenggam erat setir, sementara matanya menatap lurus ke depan. "Naik lagi, Pak," bisiknya lirih. "Perjalanan kita belum selesai." Tubuh Hendra lemas. Ia merasa seluruh kekuatannya hilang. Kakinya berat melangkah, tapi entah kenapa ia kembali masuk ke mobil. Pintu tertutup sendiri dengan keras, membuat getaran bergema di kabin. Mobil kembali melaju. Tapi kali ini Hendra merasa ia bukan lagi pengemudi. Ia hanya penumpang dari mobil yang dikendalikan arwah. Mobil elf itu melaju sendiri di jalanan sepi tanpa kendali Hendra. Kedua tangannya masih menggenggam setir, tapi jari-jarinya kaku, seolah tidak punya kuasa atas gerakan mobil. Raka duduk di sampingnya kini. Wajah pucat membusuk itu sesekali menoleh dengan tatapan kosong. Hendra ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara di dalam mobil sedingin kulkas. Setiap tarikan napas seperti menelan hawa kematian. "Mas,
"Raka!" Suara Hendra parau, hampir seperti rintihan. "Kamu mau saya antar kemana sebenarnya?" Raka menoleh perlahan, bibirnya bergerak seolah retak. "Ke rumah saya, dekat pemakaman Sukun. Saya belum sampai." Waktu itu, kata-kata itu menusuk pikiran Hendra. Ia teringat berita kecelakaan beberapa hari lalu. Sebuah minibus terjun ke jurang di jalur Pujon. Sebagian besar penumpangnya tewas. Dan kini, ia sadar mobilnya dipenuhi jiwa-jiwa yang tak sempat pulang. Melalui kaca spion, Hendra kembali melihat kursi belakang terisi. 5 sosok samar yang ia lihat sebelumnya kini lebih jelas. Mereka duduk kaku, tubuh rusak penuh luka. Seorang ibu dengan wajah terbakar, seorang anak muda dengan kepala berlumuran darah, seorang kakek tanpa separuh wajah, dan 2 perempuan dengan tubuh terjepit seolah masih tersisa bekas benturan. Mereka semua menatapnya tanpa suara, tanpa kedip. Hendra merasa dadanya sesak. "Astagfirullah, apa dosa saya sampai harus mengalami ini?" Gumamnya lirih. Mobil terus melaju. Namun Hendra sadar, jalan yang dilalui bukan lagi jalur utama Ngantang Malang. Lampu jalan menghilang. Pohon-pohon pinus di kanan kiri tampak semakin rapat, menutup pandangan seperti dinding gelap. Kabut makin tebal, hingga sorot lampu hanya menembus beberapa meter saja. "Mas Raka, ini jalan kemana? Saya hafal jalur ini. Seharusnya tidak ada belokan begini." Suara Hendra bergetar. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawanya parau, seperti batu digerus. "Ini jalan pulang kami." Hendra menelan ludah. Jalan itu seperti tak berujung. Sesekali ia melihat bayangan samar di tepi jalan. Sosok-sosok hitam berdiri, sebagian tanpa wajah, sebagian hanya berupa siluet kabur. Mereka seolah menyaksikan mobil itu lewat, menatap kosong seakan menunggu giliran. Jantung Hendra serasa pecah. "Mas, saya nggak kuat. Tolong lepaskan saya," serunya putus asa. Raka menoleh cepat. Matanya kini gelap, hanya rongga hitam menganga. "Bapak sudah dipilih, tidak bisa mundur." Tiba-tiba, salah satu sosok di kursi belakang bergerak. Anak muda dengan kepala berlumuran darah maju mendekat, wajahnya menempel ke kursi Hendra. Mulutnya berbisik tepat di telinga Hendra. "Jangan berhenti. Kalau berhenti, kau ikut bersama kami." Hendra hampir pingsan. Tubuhnya menggigil. Tangannya yang kaku kini gemetar semakin parah. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua lenyap. Namun ketika ia buka lagi, jalan di depan berubah total. Tidak ada lagi aspal. Yang ada hanya jalan tanah berlumpur, penuh genangan air dan dikelilingi makam-makam tua. Nisan-nisan berjejer rapat, beberapa miring, sebagian patah. Mobil itu melaju di antara kuburan, roda-rodanya memercikan lumpur. Ya Allah, Hendra menutup mulutnya, hampir muntah. Bau busuk mayat semakin menusuk. Raka tersenyum, wajahnya pecah-pecah. Sudah dekat. Di luar jendela, puluhan sosok berdiri di antara nisan. Ada yang masih berbentuk manusia, ada yang hanya kerangka berbalut tanah, ada pula yang berupa kabut hitam. Mereka menoleh bersamaan, menatap ke arah mobil. Mata-mata kosong itu membuat Hendra hampir kehilangan akal. "Mas Raka, tolong, saya manusia hidup, saya nggak pantas di sini," teriaknya sambil menangis. Raka menatapnya datar. "Manusia hidup? Kau yakin? Bapak sudah separuh jalan bersama kami." Ucapan itu membuat darah Hendra serasa berhenti mengalir. Apa maksudnya? Separuh jalan? Apakah ia sudah dianggap bukan manusia sepenuhnya lagi? Mobil berhenti mendadak di depan sebuah gerbang besi tua. Di atasnya tertulis samar, Pemakaman Umum Sukun, Malang. Padahal ia yakin masih jauh dari kota. Raka membuka pintu perlahan. Suara berderit terdengar, seolah pintu sudah berkarat puluhan tahun. Ia menoleh pada Hendra dengan senyum yang semakin lebar,
robek hingga pipi. "Sudah sampai, Pak." Hendra panik, berusaha membuka pintu sisi sopir, tapi pintu tak bisa digerakkan. Terkunci rapat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke belakang dan kursi mobil kini penuh sesak oleh sosok-sosok busuk. Semua penumpang menatapnya, serempak dengan mulut menganga seperti menunggu daging segar. Hendra berteriak histeris, tapi suaranya tenggelam di antara suara tawa kecil Raka dan bisikan-bisikan penumpang lain. Ikut bersama kami." Hendra masih berusaha membuka pintu mobil yang terkunci rapat. Tangannya memukul-mukul kaca, kakinya menendang, namun semuanya sia-sia. Mobil itu seperti perangkap besi yang tak bisa ditembus. Sementara di bangku tengah, Raka duduk tenang, menatap lurus ke depan dengan senyum aneh. Sosok-sosok di kursi belakang kini bergerak. Satu persatu mereka mendekat, merangkak maju dengan tubuh rusak berlumuran tanah. Bau busuk semakin menusuk, membuat Hendra hampir pingsan. Suara bisikan terdengar memenuhi kabin, bercampur dengan napas berat arwah-arwah itu. Ikut bersama kami." Hendra berteriak ketakutan. "Saya manusia. Saya masih hidup. Jangan tarik saya." Raka menoleh. Senyum di wajahnya hilang, berganti dengan ekspresi kosong. "Bapak hidup? Apa Bapak yakin? Coba lihat." Dengan tangan gemetar, Hendra menunduk. Matanya melebar, tubuhnya pucat, hampir transparan. Ujung-ujung jarinya tampak samar, seperti tidak sepenuhnya nyata. Ia menyentuh dada dan merasakan detak jantung yang sangat pelan, nyaris berhenti. "Tidak, ini tidak mungkin." Hendra terisak. Raka mendekat, wajahnya makin rusak. Separuh kulitnya terkelupas memperlihatkan tulang rahang. 3 hari lalu, saat kecelakaan itu, Bapak juga ada di dalam mobil yang sama. Ucapan itu membuat Hendra terpaku. Ingatannya kabur, tapi perlahan mulai muncul. Ia memang pernah lewat jalur Pujon malam itu. Ia mengingat suara rem berdecit, mobil oleng, cahaya lampu yang berputar, lalu gelap. "Tidak, saya masih hidup." Suaranya gemetar, nyaris tanpa daya. Sosok-sosok di belakang kini semakin dekat. Wajah mereka hanya beberapa senti dari wajah Hendra. Seorang perempuan dengan mata kosong membisikkan sesuatu di telinganya. "Bapak sudah mati, sama seperti kami." Hendra menjerit. Ia memejamkan mata, berharap semua ini mimpi buruk. Tapi ketika ia membuka mata lagi, mobil sudah tidak berada di jalan. Kini ia duduk di tengah pemakaman sukun di antara nisan-nisan tua. Mobil elf itu entah menghilang kemana. Di sekelilingnya, puluhan sosok samar berdiri melingkar. Raka ada di depan. Tubuhnya kini benar-benar seperti mayat, lengkap dengan kain kafan yang sobek di beberapa bagian. "Kami hanya ingin pulang," kata Raka dengan suara parau. "Dan Bapak harus menerima bahwa Bapak sudah bersama kami sejak malam itu." Air mata Hendra mengalir deras. Ingatannya kini semakin jelas. Ia memang ikut dalam kecelakaan itu. Ia duduk di kursi sopir cadangan minibus yang terjun ke jurang. Tapi entah kenapa, ia merasa seolah-olah selamat. Ternyata itu hanya ilusi. Yang selamat hanyalah raganya. Jiwanya sudah lama tertahan. "Tidak, saya tidak mau mati. Saya punya anak, saya punya istri." Tangisnya pecah. Raka menatapnya datar. Semua orang meninggalkan sesuatu, tapi kematian tidak menunggu. Bapak sudah dipanggil dan Bapak tidak bisa menolak. Sosok-sosok lain mulai bergandengan tangan melingkari Hendra. Mereka bergerak mendekat, menyempitkan lingkaran. Bisikan mereka semakin keras, berubah menjadi semacam mantra. "Ikut, ikut, ikut." Hendra mencoba lari, tapi kakinya berat. Seolah tanah pemakaman itu menelan langkahnya. Setiap kali ia berusaha melompat keluar lingkaran
nisan-nisan bergerak menghalangi jalannya. Ia menoleh ke langit, berharap ada cahaya, berharap ada pertolongan. Tapi langit malam itu hanya gelap pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Raka maju selangkah, tangannya yang dingin menyentuh bahu Hendra. "Jangan melawan, Pak. Ini jalan pulang." Yang sebenarnya Hendra menjerit sekuat tenaga. Suaranya menggema, namun tak ada yang mendengar selain arwah-arwah di sekitarnya. Suara jerit itu akhirnya melemah, berganti tangisan putus asa. Ketika lingkaran itu menutup rapat, Hendra merasa tubuhnya ditarik, matanya berat, napasnya tersengal. Dunia di sekitarnya mulai pudar, berganti kegelapan total. Dan sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu. Namanya sendiri terukir di salah satu nisan di hadapannya. Nisan itu basah oleh embun, tertulis jelas, Hendra Prasetyo 1989 sampai 2023. Hendra berdiri terpaku di depan nisan yang mengukir namanya sendiri. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas, dan tangisnya pecah tanpa ia mampu menahannya lagi. "Tidak, ini tidak mungkin. Saya masih bisa bernapas, saya masih bisa merasakan," gumamnya dengan suara parau. Namun, semakin ia mencoba menolak kenyataan, semakin jelas semuanya. Suhu tubuhnya dingin, denyut nadinya nyaris tak terasa. Bayangan tubuhnya memudar di bawah cahaya samar malam, seolah dunia menegaskan bahwa ia memang bukan lagi milik orang hidup. Raka mendekat, berdiri di sampingnya dengan kain kafan yang lusuh dan sobek. Bau melati dan tanah basah semakin menusuk. "Pak Hendra, jangan melawan. Semakin Bapak menyangkal, semakin sakit jadinya." Hendra menggeleng keras. "Tidak, saya punya istri, anak saya masih kecil. Saya harus pulang, saya harus pulang." Teriakannya menggema di pemakaman, namun tidak ada yang menjawab selain bisikan arwah lain. Sosok-sosok itu kini semakin jelas. Mereka menatapnya dengan wajah hancur. Ada yang berlumuran darah, ada yang hanya kerangka rapuh, ada pula yang tubuhnya masih dibalut tanah kubur. Mereka serentak berkata dengan suara seram bercampur, "Kami semua juga ingin pulang." Lingkaran arwah semakin rapat. Hendra mundur, punggungnya menempel pada nisan yang dingin. Dadanya sesak, kepalanya berputar. Ia tak tahu lagi mana kenyataan, mana mimpi. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Suara itu bagai cahaya yang menembus kabut. Hendra menengadah, air matanya jatuh deras. Ia merasa masih ada harapan, masih ada pintu keluar. "Ya Allah, tolong saya. Jangan biarkan saya tersesat." Doanya lirih. Namun, suara itu justru membuat para arwah meringis. Wajah mereka berubah murka. Mereka menutup telinga, meraung marah. Raka pun menunduk, wajahnya semakin rusak. Darah hitam menetes dari matanya. "Tidak, jangan dengarkan mereka, Pak. Suara itu bukan untuk kita lagi. Kita sudah mati." Hendra terisak. "Tidak, kalau saya benar-benar mati, kenapa saya masih bisa berdoa? Kenapa saya masih bisa mengingat keluarga saya?" Pertanyaan itu membuat sejenak keheningan. Bahkan arwah lain berhenti bergerak. Raka menatap Hendra seolah ragu. Lalu tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Nisan-nisan berguncang, tanah kubur retak. Dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan hitam menarik kaki Hendra. Ia menjerit, meronta, tapi genggaman itu kuat, dingin, dan menusuk tulang. "Pak Hendra," bisik Raka. Kini suaranya seperti gemetar. "Mungkin Bapak memang masih di antara hidup dan mati. Tapi kalau Bapak terus melawan, Bapak akan benar-benar ditarik ke sini selamanya." Air mata Hendra mengalir deras. Ia menutup mata, membaca doa terakhir yang ia hafal dengan seluruh sisa kekuatannya. Bibirnya gemetar, namun ia tak berhenti.
Tangan-tangan hitam itu semakin kuat menarik. Tubuhnya separuh masuk ke tanah. Pandangannya kabur. Suara arwah-arwah itu semakin keras, menutupi suara doanya. Hingga tiba-tiba semuanya hening. Hendra membuka mata. Ia kembali berada di dalam mobil elfnya. Mesin mati, lampu jalan menyala samar. Ia duduk di kursi sopir, sendirian. Tidak ada Raka, tidak ada penumpang, tidak ada bau busuk. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap kaca spion, kosong, kursi belakang kosong. Ia menepuk wajahnya sendiri. Ya Allah, mimpi atau apa tadi itu? Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin. Mobil hidup normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Hendra menarik napas dalam-dalam, lalu melajukan mobil ke arah kota Malang. Jalanan kali ini tampak wajar, dengan beberapa kendaraan melintas, seolah ia baru saja keluar dari dunia lain. Namun, ketika ia tiba di dekat pemakaman Sukun, ia tak sengaja menoleh ke arah gerbang. Di sana, berdiri seorang pria muda dengan jaket hitam dan ransel di punggung. Wajahnya pucat, matanya sayu. Persis seperti Raka saat pertama kali ia lihat. Pria itu menatap lurus ke arah Hendra, lalu tersenyum tipis. Hendra menginjak rem mendadak. Jantungnya serasa copot. Ia mengucek mata, tapi sosok itu masih ada. Tiba-tiba, Raka mengangkat tangan, melambai pelan ke arahnya. Senyumnya melebar dan suaranya menggema di kepala Hendra. "Pak, antar saya pulang." Hendra menjerit sekencang-kencangnya, dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah selesai. Karena sejak saat itu, setiap kali ia menyetir malam hari, selalu ada penumpang yang duduk di bangku tengah, dan setiap penumpang itu berwajah sama, Raka. Kisah Hendra membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Hingga kini, warga sekitar Malang percaya ada sopir yang tanpa sadar terus mengangkut penumpang gaib. Dan setiap orang yang mendengar cerita ini bertanya-tanya, apakah benar kita pernah naik mobil, duduk bersama orang yang ternyata sudah mati? Sejak malam itu, Hendra tak pernah lagi merasa sendirian di jalan. Karena setiap ia menoleh ke kaca spion, selalu ada wajah pucat yang duduk di kursi tengah, tersenyum sambil berbisik, "Pak, antar saya pulang." Jadi ingatlah, bila kau menumpang atau menyetir malam hari, pastikan siapa yang duduk di sampingmu. Jangan-jangan dia bukan lagi manusia.